Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, ya, yang begitu banyak, terutama nikmat iman dan Islam. Salam dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Karena berkat jasa Rasulullah kita dapat menikmati iman dan Islam ini. Pada pagi hari menjelang siang ini kita akan melaksanakan sidang seminar proposal dari saudara Muhammad Lutfi Samrotul Kholdi, ya, yaitu mahasiswa dari Institut Agama Islam Sahid Bogor dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi manajemen bisnis syariah, yang akan mempresentasikan seminar proposalnya dengan berjudul analisis manajemen inventory dengan metode EOQ, yaitu Economic Order Quantity pada MTFAM, ya, MTFAM dalam perspektif syariah, ya. Kepada saudara Muhammad Lutfi, apakah sudah siap? Insya Allah siap, ya. Oke, kalau sudah siap dipersilakan untuk presentasi. Ya, terima kasih kepada Bapak Hasbi telah memberikan pengantar untuk saya menjelaskan presentasi di hari ini. Jadi judul proposal skripsi saya berjudul analisis manajemen inventory dengan metode EOQ atau Economic Order Quantity pada MTFAM dalam perspektif syariah. Jadi apa yang melatar belakangi saya sebagai peneliti untuk mengangkat judul tersebut? Salah satunya adalah karena kondisi perekonomian di masa pandemi COVID-19. Karena sebelumnya pada tahun 2019 atau 2019, sekitar tahun itu dunia perekonomian sedang berkembang pesat. Entah itu dunia perekonomian di bidang manufaktur, tekstil, elektronik, sampai kuliner pun atau wisata pun itu sedang berkembangnya pada tahun-tahun tersebut. Namun pada akhirnya 2019 akhir itu 2020 awal kalau di Indonesia masuk virus COVID ini. Nah, mulai dari situ perjalanan waktu kalau kita melihat kronologisnya pertengahan 2020 sampai sekarang itu sudah banyak kebijakan pemerintah diimplementasikan di negara Indonesia, mulai dari PPKM, lockdown seperti itu. Nah, dengan hal-hal seperti itu berdampak pula bagi dunia ekonomi yang awalnya sedang berkembang besar menjadi mengalami stagnan, tidak maju, tidak pula mundur. Jadi pergerakannya lambat secara ekonomi. Di semua bidang perekonomian pun seperti itu. Salah satunya di bidang manufaktur, pabrik gitu. Jadi apalagi yang melatar belakangi selain keadaan ekonomi, yang kedua adalah manajemen perusahaan. Jadi di sini adalah MTFAM yang saya teliti. MTFAM adalah suatu bentuk badan usaha yang berbentuk CV di Kabupaten Ciampea, tepatnya di Desa Tegalwaru. Di situ mereka berfokus di peternakan, namun melebarkan sayapnya memulai bisnis baru di bidang produksi, yaitu produksi pengalengan daging domba, jadi rendang domba. Nah, dengan seperti itu pasti badan usaha yang cukup besar tersebut tentu menggunakan pengelolaan sistem persediaannya. Nah, disitulah saya ingin menganalisis sebagai peneliti dengan metode EOQ. Itu yang melatar belakangnya. Lalu rumusan masalah, apa masalah yang ingin diangkat gitu oleh peneliti? Salah satunya bagaimana pengendalian persediaan bahan baku daging domba yang ada di MTFAM. Yang kedua, berapa jumlah pesanannya, berapa setiap kali pesanan bahan bakunya berapa. Terus berapa kali setiap pesanan itu per bulan, per tahunnya berapa kali gitu. Untuk mengetahui tersebut tujuan penelitiannya, sampai ke berapa jumlah pesanan persediaan bahan baku daging
domba untuk safety stok cadangan lah kalau kita bilang. Itu rumusan masalah dan tujuannya. Lalu manfaat dari penelitian ini sendiri ada manfaat teoritis dan praktis. Kalau teoritis sendiri, jadi metode EIP ini hanya kita pelajari di kelas itu sebagai mahasiswa ataupun siswa. Jadi kita belum tahu nih implementasinya di lapangan seperti apa. Nah, dengan adanya penelitian ini kita menjadi ada manfaat secara teoritis bahwa teori ini benar, bukan hanya ada di buku tapi dilaksanakan oleh perusahaan besar seperti itu. Lalu manfaat praktisnya secara teknis bisa untuk mahasiswa, bagi institut juga sangat ada manfaatnya. Mungkin bagi mahasiswa bertambah ilmu pengetahuan mengenai wawasan ekonominya. Bagi kampus mungkin bisa menjadi tambahan karya ilmiah di kampus karena adanya penelitian ini. Lalu apa sih yang dimaksud manajemen inventory? Kalau secara bahasa manajemen ini berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, mengurus atau mengelola. Kalau jika menurut Mary Parker Valet tahun 1997, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Selanjutnya inventory atau persediaan adalah stok barang yang disimpan oleh suatu perusahaan untuk memenuhi permintaan. Jadi jika disederhanakan, manajemen inventory ini adalah suatu seni atau cara untuk mengatur, mengelola stok barang yang ada di perusahaan agar bisa dimanfaatkan lebih efisien. Selanjutnya, bagaimana pandangan Islam mengenai pengelolaan persediaan? Kata kuncinya ada iktis sama israf. Keduanya berarti penghematan ekonomi dan berlebih-lebihan. Nah, di Islam sendiri yang dijelaskan di surat Al-An'am ayat 111 ini bahwasanya seorang muslim tidak diperkenankan untuk bersifat berlebih-lebihan. Dalam konteks pengelolaan persediaan itu, contohnya menimbun barang itu sangat dilarang dalam Islam. Contoh fenomena yang sedang viral sekarang ini adalah tentang minyak goreng gitu. Langka minyak goreng, jadi harganya mahal. Nah, hal tersebut jangan sampai dimanfaatkan oleh orang-orang muslim untuk menimbun barang-barang minyak tersebut untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, dan hal itu sangat merugikan bagi umat. Maka dari itu, dari Islam sendiri menimbun barang itu tidak diperbolehkan. Lalu dengan cara apa pengelolaan persediaan itu diimplementasikan? Dengan metode economic order quantity. Economic order quantity ini adalah suatu metode atau cara untuk menentukan jumlah pesanan dengan biaya minimal. Sudah terlampir rumusnya. Jadi IOI sama dengan 2XR kali R kali S dibagi P kali I akar. Nah, keterangannya pun sudah jelas, jadi bisa diperhitungkan. Pasti semua perusahaan memiliki catatan tentang permintaan tahunan, tentang barang persediaannya, tentang biaya pemesanan, tentang harga pembelian, biaya penyimpanan. Nah, setelah catatan itu terkumpul, peneliti akan menghitungnya secara manual. Nanti hasil outputnya kita bisa tahu. Nah, lalu jenis penelitian sendiri yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif, yang berarti penelitian ini menjelaskan suatu masalah atau suatu fenomena dengan cara penjelasan eksplanasi secara kualitatif berdasarkan data fakta yang valid tentunya, agar pembaca itu bisa membaca dengan jelas, bisa memahami juga apa kesimpulan dari penelitian ini. Lalu waktu dan tempatnya, penelitian ini di Mitra Tani Farm, divisi produksi yaitu Farmer Store yang berlokasi di Jalan Bangun Teman Nunggal 51 di Tegalwaru, Ciampea, Kabupaten Bogor.
mungkin dua pihak atau lebih antara peneliti dan narasumbernya sendiri berasal dari stakeholder dari mitra tani itu sendiri. Lalu yang kedua, observasi ini melihat langsung ke tempat dan bagaimana itu kondisi di lapangan, operasionalnya bagaimana, keadaan pabriknya seperti apa. Jadi peneliti bisa tahu keadaannya seperti apa. Nah, pengolahan data penelitian, data yang sudah dikumpulkan dari hasil wawancara, dari hasil observasi, ditindaklanjuti oleh peneliti dengan cara pemeriksaan data. Data apa saja yang dibutuhkan untuk menghitung pengelolaan persediaan bahan baku nantinya, itu seperti yang tadi ada di rumus syarat-syaratnya, mulai dari berapa biayanya, berapa unit yang harus dipesan, gitu. Data-data seperti itu nanti akan dikumpulkan oleh peneliti. Lalu setelah data dikumpulkan, lalu diklasifikasi mulai dari data-data yang harus dihitung sampai untuk penjabaran. Misalkan data tentang sejarah perusahaannya seperti apa itu dibedakan oleh peneliti. Tentu selanjutnya ada verifikasi. Nah, verifikasi sendiri adalah menyatakan bahwa data ini valid. Nah, dengan cara apa peneliti memvalidifikasi data ini benar gitu. Insya Allah peneliti akan, jika tentang keuangan biaya pemesanan seperti itu, akan peneliti verifikasi kepada pihak akuntan di perusahaan tersebut. Jika datanya tentang sejarah, struktur organisasi yang seperti itu, insya Allah akan diwawancara dan verifikasi ke pemiliknya, langsung ke ownernya. Lalu kesimpulan itu adalah hasil dari pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, semuanya disatupadukan. Jadi pembaca, siapapun pembacanya, jadi memahami apa saja penjelasannya gitu. Jadi mempermudah pembaca agar memahami isi dari skripsi ini. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bapak dosen. Ya, terima kasih pada Saudara Muhammad Lutfi Samrotul Khaldi ya. Sebenarnya kalau saya lihat judul penelitiannya itu bagus-bagus ya. Tidak stuck ya, tidak satu monoton ya. Nah, ini juga bagus sebenarnya. Mungkin harus ada beberapa pembenahan saja ya. Pertama, apakah Saudara Muhammad Lutfi Samrotul Khaldi sudah baca buku pedoman? Udah baca? Ya. Serius, udah baca? Ya, udah baca Pak. Oh, beda-beda ya. Terus pedoman kalau nggak salah tadi nggak ada referensi. Enggak ada. Ada referensi kan? Itu belum baca. Nah, terus yang kedua, di latar belakang ya. Pertama kita pakai ini ya, body note. Jadi bukan pakai bukan yang di bawah gitu. Bukan. Ya nanti paling belakang, halaman belakang daftar pustaka ya. Nanti setiap kutipan itu harus ada dalam kurung nama belakang dari si penulis, koma, tahun diterbitkannya, ya, lalu titik 2 halaman belakang ya. Latar belakang ya, lalu di latar belakang juga coba jangan terlalu meluas ke bab yang lain ya. Contoh nih, metode IoT sangat efisien diimplementasikan dalam perencanaan pengolahan persediaan karena mudah praktek. Nah, ini sepertinya lebih cocok di bab 2 ini ya, ketika membahas metode IoT. Jadi gini, yang jadi latar belakang ini coba kamu sebenarnya kenapa kamu memilih manajemen inventory di MT Farm gitu. Ada apa dengan inventory-nya MT Farm ini ya? Terus juga CV Mitra Tani Farm dirintis tahun 2002. Ini masuk nanti di bab 4 di profil atau sejarah singkat objek penelitian ya.
kalau di latar belakang, oke, bentuknya oleh karena itu ya benar ditarik. Oke. Nah, ini juga nih. Nah, boleh sih, ini ada data-data ini boleh ya dimasukin. Kapasitas 100 ekor kambing boleh ya. Jadi boleh ada data ya di dalam latar belakang, boleh ada data yang mendukung alasan kamu ya untuk memilih judul itu. Jadi ibaratnya gini ya, saya tuh sering menganalogikan seperti memilih calon pasangan, bukan laki-laki ya. Pasti calon pasangannya cari perempuan kan, ya, jangan cari laki-laki ya. Nah, cari kamu pilih siapa nih, si A ya. Kenapa kamu pilih si A? Misalkan dari sekian banyak wanita di pamijahan ini ya, dari 1000 wanita di pamijahan ini hanya si A lah yang istilahnya cantik menurut kamu ya kan, terus apa lagi, baik, solehah ya, terus apa lagi ya yang menurut kamu tuh alasan kamu lah gitu ya. Nah begitu pula ketika kamu memilih judul ini, kenapa memilih analisis manajemen inventory? Kenapa kamu pilih manajemen inventory? Ada apa di manajemen inventory-nya si MT Farm ini? Ya, nah, di situ kamu bahas latar belakang. Boleh pakai angka ya, tapi jangan sampai angkanya itu kebablasan jadi pembahasan, dan jangan ya. Lalu ini kualitatif ya. Saran persediaan. Bagaimana pengendalian persediaan bahan baku daging domba yang menerapkan ekonomi? Berapa jumlah pesanan persediaan bahan baku? Jumlah pesanan persediaan bahan baku. Bagaimana pengendalian persediaan bahan baku? Nah, jumlah bicara EOQ. Sebenarnya kan bicara jumlah pesanan, ya kan? Bicara berapa kali bahan baku udah berubah itu ya kan. Nah ini juga harusnya pakai jangka waktu kali ya. Misalkan dari tahun berapa ke tahun berapa nih? Kamu tahun berapa nih mau ininya? Mau mulai ini dari tahun berapa? Oh, untuk data penelitiannya. Mungkin periode 1 tahun aja. 1 tahun ya. Nah coba pada tahun 2021 gitu ya. Jadi jelas ya. Nah berarti ini sebenarnya gini, kalau kualitatif itu biasanya gini, bagaimana analisis manajemen inventory ya dengan metode EOQ ya pada MT Farm dalam perspektif syariah pada tahun 2021 ya, itu satu. Yang kedua, bagaimana ada kendala nggak dalam menerapkan EOQ itu ya. Nah ketika bicara EOQ kan bicara ini kan pesanan, berapa kali pesanan, berapa jumlah persediaan, itu udah masuk semua tuh. Sebenarnya 2, 3, 4 ini udah masuk angka 1 semua ya. Maka yang keduanya itu kendala ya. Dari ketiga itu ada solusi nggak? Solusi dari si MT Farm ketika mengatasi ada kendala itu, oh dia solusi ini ya. Nah, terus tujuan penelitian. Oke. Nah, ini juga nih ya mengenai pedoman. Coba lihat lagi, saya lihat beda-beda ini. Ada yang seperti ini, ada yang seperti itu, yang beda-beda. Coba lihat lagi. Manfaat penelitian ya, jadi juga beda-beda nih. Ada yang manfaat teoritis, ada yang manfaat praktis, ada yang sampai ke mana-mana itu ya. Oke, bab 2. Nah, bab 2, bab 1, bab 2 ini tulisannya bab 1 terus bawah pendahuluan gitu ya. Ini kamu sejajar, berarti bab 2 sini tinjauan pustaka ya. Nah, terus 2.1-nya itu tinjauan pustaka ya. Lalu 2.1.1 manajemen inventory. 2.1.1 lagi ya, pengertian manajemen ya. Terus 2.1.1.2 ya, 1.2
fungsi manajemen ya, terus manajemen produksi saya lanjutin ya, terus mengenai persediaan berarti 2.1.2 berarti ya, 2.1.2 ya, manajemen persediaan karena dia udah bicara persediaan ya. Nah lalu 2.1.3 ya, itu manajemen persediaan menurut Islam. Coba benahin lagi nih, rapihin lagi ya, rapikan lagi nih ayat Qurannya 15 rata ya. Nah lalu 2.1.6 ya, jangan 2.2 ya, karena 2.2 itu untuk penelitian terdahulu. 2.1.6 ya, metode EOKI ya. Nah terus bawahnya anaknya tabula approach ya, menerima rumus dan sebagainya ini ya, pakai body note ya. Nah, terus 2.2 penelitian terdahulu ya, karena di bab 2 itu dia hanya ada 3 subbab, yaitu tinjauan pustaka, penelitian terdahulu dan kerangka penelitian. Selebihnya itu anak-anak itu ngikutin ya, misalnya 2.1 berarti 2.1.1 ya, nah 2.1.2 ya. Nah 2.3 perangkat penelitian, perangkat pemikiran penelitian ya. 2.3.1 bagan perangkat, terus juga penulisan bagan ya, gambar ini ya bagian ya, gambar ya, gambar itu standarnya gimana tulisannya, terus sumbernya ya, sumber gambarnya. Ini nggak usah pakai subbab lagi, langsung aja Berapanya? Nggak usah tulis lagi ini ya. Kita bicara perangkat pemikiran penelitian ya, ya udah langsung aja, nggak usah pakai ditulis lagi. Kalau mau pakai judul gambar ya, ini kan gambar kan jatuhnya, gambar misalnya gambar 2.1 apa 2 berapa 2.3 ya, 2.3 ya kan. Gambar 2.3 itu gambarnya apa? Gambar perangkat penelitian kan. Metode penelitian juga nih, metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menunjukkan metode penelitian. Nah ini ya, adalah ini ya, ini masuk ini jangan di bab 3 ya. Jadi gini, gitu kamu masuk bab 3, yang merupakan penelitian deskriptif yang pendekatan kualitatif ya. Pada penelitian kualitatif ini ingin menganalisa, jadi kamu bicaranya itu tentang ininya ya, tentang isinya. Ingin menganalisa manajemen inventory dengan metode EOKI, sehingga MTFM dapat menerapkan metode EOKI secara baik gitu kan, diteliti dengan menggunakan metode kualitatif gitu ya. Nah, baru deh kamu masukin kata-kata kamu ya, waktu dan tempat ya. MTFM dijadikan objek ini adalah penggunaan data penelitian. Lalu ketika bicara penelitian kualitatif ya, itu bukan berarti dia tanpa angka ya. Kalau memang ada angka masukin aja ya, dan didukung oleh angka ya, didukung oleh angka. Oke. Analisis data penelitian, tabula rasa. Ini kayaknya yang 3.5 ini bagusnya observasi pengolahan data. Nah 3.5 ini kayak bagusnya masuknya di bab 2 deh, ketika bicara masalah EOKI nih. Tinjauan. Iya 3.5 ini masuk ke bab 2 aja nih.
Ini kan teori kan ya kan? Teori nih masukin ke bab 2 aja. Udah berarti 3.4 aja nih. Observasi apa aja ya. Ya, mungkin nanti kamu bisa lihat juga rekaman-rekaman teman kamu. Takutnya apa ya, ada yang teman kamu yang lain, ada yang saya fokuskan ke sisi mananya. Nah, jadi biar saling mengisi gitu ya. Takutnya saya memfokuskan kamu di sini tapi ada yang lewat gitu kan. Nah, terus ada yang juga yang ininya saya kasih tahu tapi yang lainnya lupa ya. Jadi kamu bisa lihat rekamannya nanti ya, saya berikan. Apabila ada yang kurang-kurang ya kamu ikutin aja ya. Dan sesuaikan dengan kepentingan kamu ya. Jadi ya saling ini, saling mengisi ya. Nah, kalau Lutfi sama Pak Bukhari juga ya? Oke, nanti Pak Bukhari siang setelah sholat Jumat ya. Oke, Lutfi terima kasih banyak atas presentasinya ya. Tetap semangat, jangan menghilang ya. Karena kalau menghilang kita akan laporkan ke Polresta Bogor ya, laporan orang hilang ya. Nah, jadi lanjutkan terus semangat ya. Nanti kita bimbingan setelah ini ya. Kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini aja Pak. Oh, itu tanggal 12. Iya. Iya. Yang 4 orang ya? Yang tanda tangan ya. Lebih tanda tangan di bawah apa? Oh, ini tanda tangan. Berarti baru 4 orang mau. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6.